Bentar, aku capek tahu. Kenapa ya? Kamu sakit? Gak tahu, aku lemes aja. Kenapa ya? Aku tuh dari berapa hari ini udah sering capek, ngantuk terus. Di kelas juga aku tidur. Gimana dong? Duh, kenapa ya? Padahal kan umur kita sama. Coba nanti kita tanya temen yang lain. Mungkin ada solusi sama kondisi kamu. Oke, boleh dong. Hai. Halo, Rama. Ra. Kalian lagi bahas apa? Kayaknya seru banget deh. Ini Kia. Dia bilang katanya dia udah capek, tapi nggak tahu kenapa. Iya, capek banget, ngantuk lagi. Ini aja udah ngantuk. Oh, kasihan. Kayaknya aku tahu deh solusinya apa. Soalnya kalau nggak salah kemarin itu aku pernah nonton YouTube sih tentang diet-diet gitu. Kamu tahu nggak? Apa kalau boleh tahu nih? Oke, ini kamu tonton aja di sini. Halo semua, gimana nih kabar kalian hari ini? Sebelum kita mulai videonya, kita perkenalan dulu ya. Kita dari Bayangkara 8. Nah, kira-kira di sini kita bakal bahas apa sih? Di sini kita akan membahas salah satu metode dari diet, yaitu Dukan Diet. Kira-kira kalian semua pada tahu nggak sih apa itu Dukan Diet dan penasaran nggak sih tentang Dukan Diet itu apa? Nah, kalau kalian penasaran, jangan lupa simak video kita sampai akhir ya. Gak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai video penjelasannya. Diet Dukan itu apa? Diet yang menganjurkan untuk mengonsumsi tinggi protein dan rendahnya karbohidrat. Nah, manfaat dari diet tersebut tergolong efektif dan cepat. Selain itu, diet Dukan termasuk diet yang mengonsumsi protein yang tinggi dan juga hasil yang permanen. Dalam melakukan diet ini, dihimbau untuk makan makanan yang tinggi protein dan juga rendah lemak. Dan dihimbau untuk tidak mengkonsumsi makanan berupa sayur-sayuran dan juga buah-buahan selama 7 hari. Ingat ya, cuma 7 hari kok. Nah, pada tahap kedua, diet ini menerapkan makan protein rendah lemak dan sayuran dan tepung sebanyak-banyaknya ditambah dengan 2 sendok karbohidrat setiap hari. Pada fase ini berjalan selama kurang lebih 12 bulan. Lama ya teman-teman, tapi perlu diingat kalau hasil akhir dari diet ini nantinya akan bersifat permanen. Diet pada fase ketiga nih, fase ini berjalan cukup singkat loh, kurang lebih selama 5 hari. Kenapa sih kok cuman berjalan sebentar? Karena pada fase ini fokus dietnya bukan untuk menurunkan berat badan, tapi untuk mempertahankan beratnya. Perlu diingat ya, untuk makanan yang dikonsumsi adalah protein rendah lemak setidaknya 1 hari dalam seminggu. Nah, untuk makanan lainnya pada fase ini sudah bisa mengonsumsi makanan yang terbuat dari tepung, buah-buahan, dan roti gandum. Dan jangan lupa berolahraga selama 25 menit. Kemudian fase terakhir adalah fase stabilisasi, di mana pada fase ini terjadi pada jangka waktu yang panjang dan waktu yang tak terbatas. Berat badan Anda harus ideal dengan cara mengonsumsi protein minimal 1 kali dalam seminggu. Dalam fase ini juga didukung dengan mengonsumsi karbohidrat sebanyak 3 sendok makan per hari. Jika berat badan Anda sudah ideal, Anda bisa mengonsumsi apa saja, namun harus disambi dengan berolahraga. Nah, kira-kira gimana nih tentang penjelasan video dari diet Dukan yang tadi? Kalian tertarik nggak sih tentang penjelasan dari video Dukan? Dengan metode Dukan Diet ini, selain kalian mendapatkan pola hidup yang sehat, kalian juga mendapatkan hasil diet yang maksimal loh. Nah, kira-kira segitu aja ya video penjelasan dari kita. Sampai jumpa di lain waktu. Bye! Gimana? Kayaknya ini cocok deh buat kamu. Apa aku perlu diet ya? Iya, perlu diet. Ya mungkin kamu bisa nyoba dulu, siapa tahu cocok. Oh bener deh, kayaknya aku mau coba. Saran aku ya, kamu kalau mau coba diet langsung aja ke ahli gizi. Ini dapat disimpulkan bahwa diet Dukan ini merupakan diet yang sangat efektif dan juga cepat. Selain itu, hasil dari diet Dukan ini juga menghasilkan sifat yang permanen. Untuk melakukannya sendiri, kita dapat melakukan dengan cara mengkonsumsi makanan tinggi protein, rendah lemak, dan menjauhi makanan seperti buah dan sayuran selama 7 hari. Untuk tahap kedua sendiri, kita dapat melakukan konsumsi makanan rendah lemak dan juga kita dapat menambahkan 2 sendok karbohidrat serta mengkonsumsi sayuran non tepung. Untuk waktunya sendiri,
kita dapat melakukan selama kurang lebih 12 bulan. Lalu pada tahap ketiga, tahap ini berlangsung selama 5 hari. Jadi kita di sini mengkonsumsi makanan tinggi protein rendah lemak, dan juga kita sudah diperbolehkan untuk makan makanan bertepung serta sayuran dan buah. Tapi jangan lupa diimbangi dengan olahraga selama sehari sekitar 25 menit. Lalu tahap terakhir, sama seperti tahap sebelumnya, kita diperbolehkan untuk mengkonsumsi makanan tinggi protein dan juga rendah lemak. Dan tahap ini itu berlangsung tanpa batas, jadi kita hanya fokus pada mempertahankan berat badan kita saja. Tapi tahap ini juga harus diimbangi dengan olahraga yang seimbang, dan kita sudah diperbolehkan untuk makan makanan apapun selama berat badan kita masih stabil.